Aku bukan wanita penggoda. Bab 107. Nadi itu masih berdenyut. Selamat mendengarkan. Kini Gunawan hanya seorang diri di dalam mobil Vicky yang bermasalah itu. Kiara dan Vicky sudah berada di mobil yang semula dibawa oleh Gunawan. Mereka sudah saling berada di mobil yang berbeda. Entah mengapa Gunawan melakukan ini. Ia menepati janji untuk Kiara, untuk wanita yang selama ini tidak pernah ia anggap, dan ternyata sekarang kondisinya berbalik. Mobil yang ditumpangi Kiara langsung menepi dan berhenti di bahu jalan bebas hambatan itu. Sementara mereka hanya bisa melihat mobil Vicky yang dikendarai Gunawan melaju diiringi mobil polisi yang menuntun Gunawan untuk tetap melaju ke tempat yang lebih aman. "Vick, Mas Gun mau kemana?" tanya Kiara panik. Kemudian ia pun menangis. "Maaf, Ra. Gunawan memaksa dan mengambil alih setirku." "Mas Gun." Liris suara Kiara disertai isak tangis. Vicky menatap wanita yang hingga saat ini namanya masih bertahta di relung hati paling dalam. Ia menatap wajah Kiara yang sedang menangisi suaminya. Hati Vicky semakin perih. Kini ia sadar bahwa walau Kiara bersikap dingin pada Gunawan selama ini, namun di dalam hati wanita hamil ini selalu ada nama Gun. "Aku yakin Gunawan akan baik-baik saja." Vicky merangkul bahu Kiara dari samping. Tak lama kemudian mobil Kenan dan Hanin berhenti persis di belakang mobil yang tengah terparkir di bahu jalan itu. "Kiara," panggil Kenan dengan langkah tergesa-gesa keluar dari mobilnya. "Kakak." Kiara menoleh ke arah Kenan. Di sana sudah banyak mobil patroli yang menemani Kiara dan Vicky. "Kiara." Kenan langsung memeluk tubuh sang adik. "Kamu tidak apa-apa? Tidak ada yang terluka?" Tanya Kenan bertubi-tubi sembari melihat semua tubuh sang adik. Hanin berdiri bersama Vicky tepat di hadapan mereka. Terlihat raut wajah Kenan yang sangat panik. "Aku nggak apa-apa, Kak. Tapi di sana." Kiara menunjuk mobil yang dikendarai Gunawan melaju ke arah yang sudah tidak terlihat olehnya. "Gun mengambil alih setirku tadi, Ken. Jadi saat ini dia yang berada di mobil gue." "Oh my god." Kenan melepaskan pelukannya pada Kiara dan hendak kembali ke mobilnya. Ia ingin memastikan keadaan Gunawan di sana. "Sayang, temani Kiara ya," ucap Kenan pada Hanin saat ia akan memasuki mobilnya lagi. "Gue ikut," ucap Vicky yang langsung masuk ke mobil Kenan dan duduk di kursi penumpang depan. Kenan berkomunikasi dengan polisi yang tengah menggiring mobil bermasalah itu ke tempat yang aman. Ia pun melajukan kendaraan dengan cepat ke tempat yang diberitahu pihak berwajib itu. Di dalam mobil, Gunawan sudah pasrah akan apa yang terjadi pada dirinya nanti. Walau kemungkinan ia tak bisa melihat darah daging yang ada di perut Kiara. Namun ia yakin bahwa Vicky akan menggantikannya lebih baik. Karena sebelumnya pun Vicky sudah menunjukkan rasa sayangnya pada bayi yang Kiara kandung. Tidak seperti dirinya dulu yang tidak mengakui dan menyayangi bayi yang pernah Kiara kandung sebelumnya. Walau memang saat itu bayi yang Kiara kandung bukan dari benihnya. Tapi Vicky yang jelas-jelas sudah tahu bahwa bayi yang Kiara kandung saat ini adalah benih Gunawan. Ia tetap menerima dan menyayangi bayi itu. "Ikuti saya terus, Pak," ucap polisi yang menggunakan radio komunikasi terhadap Gun. "Ya. Saya akan alihkan ke Sentul. Lepaskan mobil Anda di sana." "Baik." Gun mengangguk menuruti perintah pihak berwajib. Di depan sana, semua jalan yang dilewati mobil Gun terpaksa dihentikan agar mobil itu bisa melaju tanpa mengurangi kecepatan dan tetap stabil. Kenan menyetir dengan cepat, hingga terlihat mobil yang tengah diiringi petugas itu. "Gun!" teriak Ken. Gunawan menoleh ke arah Kenan. "Hati-hati, Gun!" ucap Kenan lagi. "Ya!" teriak Gun. Hingga sampailah mereka di Sentul, tepatnya di area sirkuit internasional Sentul, dengan panjang lintasan 4,12 km dan lebar lintasan 15 meter. "Pak, tunggu aba-aba dari saya. Setelah mendekati ujung perlintasan, segera keluar dan lepas mobil Anda. Biarkan mobil itu terbentur pagar beton tinggi di ujung sana. Mengerti?" ucap salah satu pihak berwajib yang memberi arahan pada Gun. "Baik."
Gunawan mengangguk dengan pandangan lurus ke depan. Ia harus memiliki strategi yang tepat agar keluar dari mobil ini dengan selamat. Walau kemungkinan itu tipis, namun ia akan tetap berusaha. Kenan memberhentikan mobilnya saat mobil yang dikendarai Gun sebentar lagi akan dilepaskan. Tak lama kemudian, ada mobil yang juga berhenti di belakang mobil Kenan. Kiara dituntun oleh Hanin keluar dari mobil itu dan menghampiri Kenan. Kak, bagaimana Mas Gun? Tanya Kiara yang masih mengeluarkan air mata. Tenang, Ra. Aku yakin Gunawan pasti bisa keluar dari sana dalam keadaan selamat. Kenan merangkul bahu sang adik dan terus memberinya ketenangan. Hanin pun melakukan hal yang sama. Ia memeluk Kiara dari sebelah yang lain. Gun sudah membuka pintu mobil itu dan bersiap untuk keluar. Siap, Pak? Ucap polisi di alat radio komunikasi yang Gun pegang. Ya. Saut Gun yakin. Baik. 1, 2, 3, lompat! Gun pun langsung melompat hingga tak lama kemudian terdengar dentuman keras dari arah mobil yang terus melaju dan terbentur pagar tembok yang kokoh dan sangat tinggi itu. Terdengar suara ledakan di sana. Mas Gun! Teriak Kiara dari tempat yang sangat jauh dengan tempat Gun sekarang. Tubuh Gun terpelanting saat keluar dari mobil itu. Ia mendarat tak sempurna, hingga tubuhnya terus berputar dan terkena suara keras dari ledakan itu. Kepala Gunawan terbentur sebuah bebatuan besar di sana, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kenan sudah berada di dalam mobil bersama Vicky untuk memastikan keadaan Gun yang jauh dari jangkauannya. Api pada mobil Vicky yang terbakar pun langsung dipadamkan oleh petugas. Semua orang berhamburan berlari menuju Gunawan yang tergeletak di jalan. Hanin, bagaimana keadaan Mas Gun? Bibir Kiara gemetar. Ia terus merangkul lengan Hanin. Sungguh, ia tak ingin ada berita buruk dari suaminya. Tenang, Ra. Hanin hanya bisa memberikan pelukan agar Kiara tenang. Gun! Teriak Kenan dan Vicky. Mereka keluar dari mobil dan langsung berlari ke arah Gunawan. Ambulan! Teriak Vicky. Kenan berjongkok di depan tubuh Gun yang tak lagi tersadar. Gun? Kenan menepuk pipi Gunawan berkali-kali. Ia pun memegang nadi Gunawan. Terdengar denyutan di sana. Gun masih hidup, Vic. Cepat bawa dia ke rumah sakit, cepat! Petugas medis pun langsung berhamburan menuju tempat Gun yang tengah berbaring. Kenan dan Vicky sudah mengangkat tubuh Gun dan langsung membaringkan di tempat tidur pasien yang dikeluarkan dari mobil ambulan. Mas Gun! Kiara mendekati tempat tidur pasien yang sedang didorong petugas medis menuju mobil ambulan. Sabar, Ra. Gunawan akan baik-baik saja. Ucap Kenan memeluk adiknya. Vicky ikut mendorong tempat tidur itu hingga dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Aku mau ikut ke sana, Kak. Aku ingin menemani suamiku di sana. Teriak Kiara dengan derayan air mata. Iya. Kamu akan menemani suamimu. Ucap Kenan sembari membantu sang adik naik ke mobil yang membawa suaminya. Ia pun duduk di hadapan Gunawan dengan kepala yang penuh darah, disertai luka-luka di lengan dan kakinya yang terkena aspal jalan. Aku akan temani Kiara, kata Hanin pada Kenan. Kenan mengangguk, lalu Kenan berlari ke arah mobilnya untuk mengikuti mobil ambulan. Namun sebelum itu, ia menepuk bahu Vicky. Vic, sorry. Gara-gara gue nyawa lo terancam. Bukan gara-gara lo, Ken. Tapi ini memang konsekuensi dari sebuah pekerjaan dan lagi kebenaran harus ditegakkan. Sial, gue gak bakal lepasin orang itu. Kenan mengepalkan tangannya. Kita akan hadapi bersama. Saut Vicky. Gue urus Gunawan, lo urus tempat ini. Kata Kenan lagi. Oke. Vicky mengangguk. Kenan memasuki mobil dan mengikuti mobil ambulan untuk membawa Gunawan mendapatkan perawatan segera. Di dalam ambulan, Kiara terus menangis. Hanin hanya bisa memeluk tubuh wanita yang sedang hamil besar itu. Gunawan langsung mendapatkan perawatan awal. Hidungnya sudah mendapatkan oksigen. Dan darah yang mengalir deras di kepalanya pun langsung dihentikan oleh petugas yang duduk berseberangan dengan Hanin dan Kiara. Mas Gun, bangun. Kamu harus melihat anakmu lahir nanti. Ucap Kiara dengan terus menangis terseduh-seduh.
Bab 108, Terbaring Lemah. Selamat mendengarkan. Semua orang menunggu Gunawan di ruang instalasi gawat darurat. Hanin menemani Kiara yang duduk di kursi tunggu, yang berada persis di depan kamar tempat Gunawan diberi tindakan oleh medis. Sementara Kenan dan Vicky berdiri di depan pintu itu. Suara sepatu Rasti terdengar berlari ke arah mereka. Suara itu semakin terdengar saat Rasti semakin mendekati ruangan itu. "Kiara?" panggil Rasti. Kedua tangan Kiara langsung terbentang untuk menerima pelukan dari sang ibu. "Kiara?" Rasti memeluk tubuh sang putri dengan erat. Mas Gun, Mam. Mas Gun," ucap Kiara terbata-bata. "Sabar, Ra. Semua akan baik-baik saja, percayalah." Rasti mengelus punggung rapuh sang putri, lalu menghampiri Kenan. Di sana Kenan berdiri bersama sang ibu dan asistennya. Kenan pun akhirnya menceritakan permasalahan ini kepada sang ibu. Kenan menceritakan semua hal yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian ini. "Jadi ini semua karena rivalmu itu?" tanya Rasti. Kenan mengangguk. Mami juga harus hati-hati. Saat ini Kenan memiliki musuh. Rasti menarik napasnya dalam. Sungguh, ia tidak menyangka bahwa sang putra memiliki permasalahan yang tidak ringan. Namun betapa bertanggung jawabnya Kenan yang menelan masalah ini sendiri dan menyelesaikannya sendiri. Bahkan ia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada putranya. "Kamu yang harus berhati-hati, Kenan. Jaga Hanin." Rasti melirik ke arah Hanin yang sedang duduk di samping Kiara dan tengah memeluk adik iparnya itu. Kenan mengangguk. Tentu, Mam. Kenan juga tidak akan tinggal diam. Orang itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Selang beberapa jam berlalu, akhirnya pintu itu pun terbuka, membuat semua orang berjalan menuju pintu yang terbuka itu. Kiara pun berdiri dibantu dengan Hanin, ikut mendekati pria yang menggunakan jas putih itu berdiri. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Kenan. Pasien masih belum sadarkan diri. Benturan di kepalanya sangat keras, sehingga mengalami pendarahan di otak. Saya tidak dapat memastikan kapan dia akan bangun. Namun alat-alat ini akan membantunya untuk bertahan. Dokter itu melihat ke arah Gunawan. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan saraf untuk memastikan sejauh mana cedera kepala yang dialami pasien. Kami juga akan melakukan pemeriksaan KCS untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Kata dokter itu lagi. Kenan menepuk pundak pria berjas putih itu. Lakukan yang terbaik, Dok. Baik, Pak Kenan. Dokter itu pun mengangguk. "Mas Gun!" teriak Kiara histeris. Ia melihat dari ambang pintu. Keadaan Gun yang tubuhnya banyak dipasang alat-alat bantu. Sabar, Ra. Kenan memeluk adiknya. "Enggak, Mas Gun, bangun!" Kiara berlari ke arah tempat sang suami terbaring, hingga semua mengikuti langkah Kiara. Kiara meraung-raung. "Maafin aku, Mas." "Kiara, Mami mohon jangan seperti ini. Berdoalah." bentak Rasti pada putrinya. Ya benar, berdoalah. Ucap dokter itu. Semoga akan ada keajaiban dan suami ibu bisa bangun kembali. "Mas Gun." Ucapan Kiara semakin lirih, hingga akhirnya tubuhnya pun tumbang. Kiara pingsan dan harus masuk ke ruang perawatan. Detak nadinya tidak stabil. Keadaan mentalnya yang sedikit terganggu karena kejadian itu, hingga Kiara harus mendapatkan perawatan intensif. Hanin dan Rasti selalu menemani Kiara bergantian. Sedangkan Kenan dan Vicky menjenguk setiap malam setelah mereka pulang dari kantor. 1 minggu kemudian, rival Kenan pun akhirnya dibui. Karena bukti-bukti yang Vicky berikan sangat kuat untuk menjebluskannya ke penjara. Pria Parubaya itu dipenjara dengan beberapa pejabat yang terlibat. Hal itu membuat Kenan tenang dan dapat fokus pada keluarganya. Namun ia pun tetap berhati-hati dan tidak akan kecolongan lagi. Kenan berjongkok di depan Hanin yang tengah tertidur duduk, persis di samping tempat tidur yang Kiara tempati. Kenan mengusap wajah lelah sang istri. Hanin pun sedang mengandung. Namun wanita itu tak mengeluh mengurus Kiara. Ia tak pernah menolak jika dimintai tolong bergantian juga Kiara. Untung saja, mual-mual yang semula dialami Kenan sedikit berkurang. Kenan mengangkat tubuh Hanin ala bredel dan memindahkannya ke sofa.
perlahan ia membaringkan tubuh itu dengan pelan. Namun pergerakan itu tetap mengusik sang istri. Hanin melenguh dengan mata yang masih terpejam. Tidur lagi ya. Kenan mengelus kening Hanin agar sang istri tetap tertidur. Bukan kembali tertidur, justru Hanin membuka matanya. "Kamu sudah pulang?" tanya Hanin dengan mata yang terbuka separuh. Kenan mengangguk dan tersenyum. Tangannya terus mengelus rambut sang istri. "Sudah makan?" tanya Hanin. Sudah. Kenan mengangguk lagi. Jangan pikirkan aku. Sekarang tidurlah. Kamu pun lelah. Kenan mengecup kening Hanin lalu ia mengusap lagi kening itu hingga Hanin kembali terlelap. Kenan meninggalkan ruangan itu setelah memastikan kedua wanita yang ia cintai di sana tengah tertidur pulas. Kemudian ia beralih ke ruangan Gunawan. Ia menatap Gun yang tengah berbaring di dalam sana. Ia menatap tubuh sahabatnya yang tergulai lemah dengan dibantu alat medis yang menempel di bagian-bagian tubuhnya yang vital. Kenan sedih. Ia merasa bersalah atas apa yang ia lakukan terhadap Gun. Walau ia kesal karena pria itu telah memperlakukan adiknya dengan buruk saat beberapa tahun di awal pernikahan sang adik. Namun ia pun bukan orang baik. Karena telah mengambil paksa wanita yang pernah dicintai sahabatnya itu. Sorry, Gun. Maaf gue selalu membenci lo selama ini. Terima kasih atas pengorbanan yang telah lo lakuin buat Kiara. Gue janji, kalau lo bangun, hubungan kita akan semakin baik. Gue bakal ngakuin lo sebagai adik ipar gue. Gumam Kenan lirih sembari menarik napasnya kasar. Lalu Kenan berjalan kembali menuju kamar Kiara. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.